Pemirsa, Kabupaten Babo masih menjadi lokasi terisolir sampai saat ini. Untuk mengetahui perkembangan situasi di lokasi, kita sudah terhubung dengan Tia Iskandar. Tia, selamat siang. Bagaimana perkembangan terkini dari sana? Halo, iya. Bisa mendengar suara saya? Tia, bagaimana perkembangan situasi di sana saat ini? Tia, selamat siang. Selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di Desa Babo yang terletak di Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Saat ini juru kamera kami, Dani Wijayanto, akan menunjukkan situasi terkini yang ada di Desa Babo. Di belakang kami ini terlihat pemirsa adanya reruntuhan dari bangunan, puing-puing rumah-rumah, dan juga banyak sekali material longsor serta banjir. Dan tadinya pemirsa, lokasi ini yang berada di belakang kami yang terlihat di layar kaca Anda merupakan sebuah pasar yang menjadi tempat perdagangan, aktivitas jual beli serta perekonomian dari para warga di Desa Babo. Namun kini semuanya sudah hancur dan kita bergeser sedikit ke sebelah kiri. Ini terdapat puing-puing yang merupakan puing-puing bangunan yang berdasarkan pengakuan dari warga ini merupakan puing yang terbawa derasnya air sejauh 500 meter dari belakang Desa Babo. Dan tidak hanya itu pemirsa, berdasarkan keterangan warga yang mengaku bahwa banjir datang melanda pada akhir November lalu, ini ketinggiannya cukup dahsyat, lebih dari 10 meter yang dapat kami tunjukkan pada bangunan di belakang sana. Terlihat ada bekas sisa-sisa material lumpur dan juga air di lantai 2 sebuah rumah yang berwarna kuning. Dan saat ini situasinya hampir 95% rumah ini hancur, luluh lantah, dan tidak terlihat adanya warga yang beraktivitas di daerah dalam dari Desa Babo. Dan saat ini terlihat ada beberapa petugas lapangan, ini ada dari PLN pemirsa yang coba memeriksa tiang-tiang dan juga listrik yang ada di Desa Babo. Dan kabarnya juga 2 tiang yang berada di belakang kami ini merupakan tiang yang baru dipasang sekitar 2 hari lamanya untuk segera memperbaiki infrastruktur listrik agar dapat teraliri di Desa Babo ini sendiri. Namun dari pengakuan warga, meski sudah terpasang, hingga hari ini listrik belum juga sampai, belum menyala, dan tentunya ini yang masih kita harapkan bersama-sama dapat segera diperbaiki. Dan untuk mengetahui lebih lanjut pemirsa, kami akan coba mengajak berbincang Kepala Desa Babo yang sudah bersama kami. Selamat siang, Pak Kepala Babo. Ini bisa diceritakan Pak, berapa rumah yang terdampak, berapa kakak yang terimbas dari banjir bandang dan juga tanah longsor? Baik, untuk yang terimbas dengan banjir bandang dan tanah longsor ini ada 518 kakak, Mbak. Terdapat 2 dusun, Dusun Salam dan Dusun Sidoarjo. Nah, kebetulan Desa Babo ini adalah ibu kota Kecamatan Bandar Pusaka. Kerusakan terparah nomor 2 di Aceh Tamiang setelah kota Kuala Simpang, Mbak. Begitu, Mbak. Nah, untuk kerusakan rumah bisa kita katakan 90% rumah rusak, Mbak. Bahkan yang hanyut kita hitung kemarin sekitar 95%, Mbak. Pak, ini tantangannya, kendalanya apa Pak yang dihadapi untuk memperbaiki dan membangun kembali Desa Babo? Yang pertama kita menangani kita butuh alat berat untuk membuang lumpur, Mbak. Ya, pastinya kita lihat, tadi mungkin Mbak udah lihat juga, itu di rumah-rumah itu lebih tinggi lumpur di luar daripada di dalam. Nah, masyarakat kewalahan untuk membuang lumpur keluar. Nah, kita berharap dari pemerintah segera turun alat berat untuk mengangkut lumpur-lumpur. Sementara memang udah ada, tapi ini bantuan dari PT-PT, Mbak. Perusahaan-perusahaan yang ada di daerah sini, mereka juga membantu seperti dump truck dan alat berat. Cuman kita kewalahan di BBM sih, Mbak. BBM. Oke, berarti ini berharap dari pemerintah dapat turun langsung ya Pak, mengirimkan alat berat dan juga memperhatikan untuk stok BBM ya, yang dibutuhkan untuk membersihkan lumpur-lumpur daerah sini. Siap, terima kasih Pak Kepala Desa, selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan pemirsa, seperti itu tadi keterangan dari Kepala Desa. Namun untuk dapat mengetahui bagaimana kondisi warga saat ini, saya juga masih akan mengajak berbincang salah seorang warga yang sudah ada di sini. Halo, selamat siang Pak. Siang. Dengan Pak siapa Pak? Herman Blani. Ya. Pak Herman, ini bisa diceritakan bagaimana kondisi Bapak setelah banjir bandang dan juga longsor terjadi di Desa Babo, Pak? Kehidupannya saat ini seperti apa? Ya, seperti inilah keadaannya ini. Sekeliling kita ini ya sangat ya prihatin lah. Mungkin ya harapan kami sebagai warga Desa Babo kedepannya memiliki rumah yang layak huni lah. Dan di samping itu juga kami di sini mayoritas berkebun kelapa sawit kan. Bagian daerah sungai banyak juga yang tumbang.
penghasilan kami kan itu. Ya mungkin untuk kedepannya ekonomi juga terganggu lah untuk pendapatan uang. Anak dan keluarga selamat, Pak. Alhamdulillah selamat. Selamat. Untuk saat ini berarti bantuan yang sudah diterima apa saja, Pak? Insya Allah bantuan kayaknya sudah kita bilang kan ya sudah ada lah. Seperti beras, yang bahan pokoknya seperti minyak, gula. Mungkin ada juga seperti kebutuhan yang seperti kelambu kan untuk kebutuhan yang belum memadai lah. Kalau beras alhamdulillah sudah ada. Ya udah. Lalu untuk listrik, Pak, listrik dan internet saat ini seperti apa di Desa Babo, Pak? Listrik mati total. Masih total. Sekarang inilah lagi pemasangan listrik. Untuk saat ini kami menggunakan Starlink, mungkin ada beberapa kan, ada 2 atau 3 tempat untuk kami gunakan sebagai masyarakat di sini untuk komunikasi dengan keluarga yang jauh-jauh. Harapannya, Pak? Harapnya ke depan ya supaya listriknya juga ya cepat hidup, supaya kampung juga terang menerang kan, tidak gelap. Itulah harapan kami. Dan untuk hunian juga harapannya segera betul lagi ya, Pak? Karena kan Bapak ada anak, ada istri. Iyalah harapan kami. Iya. Ya kepinginnya ya masa depan anaknya ya aktif lah seperti sekolah-sekolah ya kan, seperti ya aktivitas seperti biasa lah. Kalau ini kan ya masih dalam keadaan ya mungkin sebagian sekolah juga belum dibersihin, ada sebagian sekolah juga yang memang tak bisa dibersih lagi, hancur. Harapan kami ke depannya pemerintah ya segeralah untuk merenovasi ataupun memperbaiki sekolah-sekolah tuh. Agar anak bisa lanjut sekolah lagi ya, Pak? Iya Pak, iya begitulah Bu. Punya tempat tinggal yang aman. Iya, iya. Itulah harapan kami sebagai warga. Siap. Terima kasih banyak Pak Herman. Ya, Selamat kembali menjalankan aktivitasnya Pak. Terima kasih. Pemirsa, seperti itu tadi keterangan dari Kepala Desa dan juga salah seorang warga yang mengaku memang di sini 95% rumah hancur dan juga melumpuhkan seluruh aktivitas warga di Desa Babo. Dan masih ada beberapa yang perlu diperhatikan dan menjadi fokus baik pemerintah maupun sesama relawan yang ingin hadir ke sini adalah terkait dengan kebutuhan makanan, kemudian juga air bersih dan listrik yang hingga hari ini masih belum menyala dan juga internet yang tentunya ini menjadi sarana komunikasi utama. Dan kedepannya diharapkan perbaikan akan segera rampung karena mengingat ini sudah memasuki pekan ketiga namun juga belum ada perubahan yang signifikan. Demikian, Anggi. Baik, Tia Iskandar melaporkan dari Desa Babo di Aceh Tamiang. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.